Halo, kami dari KKN UNY 2020 yang berlokasi di Keramat Utara, Kota Magelang. Kami akan membagikan apa yang harus kita lakukan jika tetangga kita positif virus corona. Maaf jika kami tidak menjelaskan secara rinci dan detail tentang kesehatan, karena itu telah dijelaskan oleh petugas kesehatan. Jadi kami akan menjelaskan di ranah apa yang terjadi di masyarakat atau di lapangan yang terjadi di sekitar lokasi KKN UNY 2020. Yang pertama adalah memutus rantai penularan. Yang kedua, pengurangan sosialisasi sementara waktu. Jadi pengurangan sosialisasi sementara waktu ini lebih tepatnya pengurangan interaksi secara langsung. Jadi kita tetap harus bersosialisasi, namun tidak secara face to face atau secara langsung. Mungkin kita bisa lewat video call atau kita bisa lewat chat dan lain sebagainya. Jadi tidak harus secara face to face untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. Yang ketiga, tidak menyebar berita hoax. Jadi kalau ada informasi yang belum resmi jangan disebar dulu di grup-grup keluarga atau teman dan lain sebagainya, karena belum tentu dia itu positif atau tidaknya. Yang penting kalau misalkan ada rumor seperti itu, ya kita berdoa saja semoga rumor itu tidak benar. Dan kita menunggu kepastian dari pihak yang berwenang agar informasi tersebut tidak salah dan tidak terjadi fitnah, hoax atau berita bohong yang dapat menyebabkan kepanikan masyarakat. Yang keempat, tetap tenang dan jangan panik. Tetap tenang. Jadi apapun yang terjadi, misalkan ada yang positif corona, kita juga harus tetap tenang agar kita tidak berpikiran yang negatif dan yang enggak. Karena jika kita berpikiran negatif, kita jadi panik. Setelah panik, kita jadi stres. Setelah stres, imun tubuh berkurang dan jadi sakit. Jadi sama saja. Yang kelima, tidak mengucilkan orang yang positif corona. Karena apa? Orang tersebut butuh dukungan dari kita agar mereka bisa sembuh lebih cepat dan lebih optimal. Jadi bukannya kita mengucilkan mereka, tapi kita harus memberikan support agar mereka bisa sembuh. Dan setelah sembuh, kita harus berinteraksi dengan dia seperti biasa. Jangan sampai setelah dia sembuh dan baik-baik saja, kita menjauhinya. Nah, dia nanti mungkin akan sakit lagi karena kebanyakan pikiran. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap bisa support satu sama lain. Tapi jangan lupa, selama pandemi ini kita juga harus menaati protokol kesehatan agar virus corona itu tidak kembali ke kita lagi. Yang keenam, jaga jarak. Dan yang ketujuh, jaga kebersihan di sekitar lingkungan. Yang kedelapan, cuci tangan sebaik-baiknya setelah kita beraktivitas di luar. Yang kesembilan, tidak perlu menanggapi informasi yang belum jelas. Dan yang ini sepertinya penting sekali untuk kita tekankan karena sekarang ini media ini sangat cepat sekali informasi bergerak dengan mengerikan, masif. Jadi apapun yang kita dapat informasi itu kita juga harus mengolahnya terlebih dahulu. Jangan menelan mentah-mentah informasi tersebut. Kita jangan menanggapi terlalu serius informasi yang belum jelas, belum akurat, belum resmi. Karena itu sangat krusial sekali. Jangan sampai kita menyebarkan kembali berita ataupun informasi yang belum resmi dan ternyata itu hoax atau fitnah dan kita menyebabkan kepanikan massal. Itu sangat tidak baik dan tidak dianjurkan. Jadi yang kita lakukan ya kita harus melihat dulu apakah ini benar tidak, apakah ini hoax tidak, jangan telan mentah-mentah. Jadi agar kita tidak menimbulkan kepanikan masyarakat. Karena kalau masyarakat panik semua, stres semua, sakit semua. Nah seperti itu. Ini sangat penting, tidak kalah penting. Yang terakhir adalah membantu dengan bantuan logistik dan moral. Dan yang terakhir yang paling penting adalah lebih baik lagi jika kita memberikan bantuan kepada orang yang positif corona. Kita bisa memberikan bantuan berupa apa saja. Bisa dengan bantuan moral ataupun logistik. Misal kita memberinya makan atau uang atau apa yang diperlukan dia, ya kebutuhan sehari-hari gitu loh. Ataupun kita juga bisa memberikan semangat atau moral. Ya karena tidak bisa dipungkiri kalau kita isolasi mandiri di rumah ataupun di layanan kesehatan 14 hari itu sangat melelahkan karena kita sendiri, tidak ada orang lain dan ya kita butuh support gitu. Entah itu lewat chat, entah itu lewat video call, ya mungkin kita bisa memberikan bantuan moral. Jadi orang yang positif virus corona bisa lebih sehat dan bisa lebih cepat untuk sembuh.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari KKN UNJ 2020, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa.